dengan ini Ibu, ini kita mau belajar bagaimana menentukan sebuah visi sekolah, gitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai menentukan sebuah visi sekolah, sehingga saya tidak hanya mengajarkan maka kita tidak hanya belajar hanya guru saja yang belajar, tapi semua elemen yang ada di sekolah ini ya, ibu guru semuanya, dan juga kepala sekolah nanti bersama-sama bagaimana sih sebenarnya merumuskan sebuah visi sebenarnya Bu, karena yang namanya visi sekolah itu kan adalah dream ya, cita-cita ya, tidak hanya satu pasangan. Bahwa visi dari sekolah kita adalah membentuk anak yang ceria, karena memang kita kan anak TK ya, kita ceria. Kemudian toleransi, ini yang kita angkat bersama, dan kebetulan juga sekolah kita itu berbagai macam agama, termasuk gurunya. Ya, jadi ada toleransi di dalam. Kenapa demikian? Karena memang dari awal berdiri ini kita negeri menerima umum, jadi sekolah umum sama dengan SD sekolah umum yang menerima berbagai macam menemukan hal-hal positif yang ada pada dalam diri seseorang atau dalam satu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa yang lalu maupun di masa yang sekarang ini. Itu menurut Corporate and Culture 25. Dan inti dari inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik. Jadi hal-hal baik yang sudah ada pada sekolah tersebut, kemudian mencari dan mempertahankan dan meningkatkan dari yang sudah ada. Jadi bukannya kita berubah atau bagaimana, tapi kita tingkatkan lagi yang sudah ada positif tersebut. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran inquiry apresiatif. Ya, B itu adalah singkatan. Ya, singkatan itu dari B itu adalah buat pertanyaan utama, B-nya. Kemudian A-nya itu adalah ambil pelajaran dari pertanyaan tersebut. Kemudian kita gali mimpi, apa yang kita mau dari yang kita buat pertanyaan tersebut yang pertama. Kemudian kita jabarkan rencana kita tentang impian kita itu kira-kira apa. Kemudian barulah kita mengatur eksekusi dari semua tersebut, kita kunci dengan mengatur eksekusi tersebut. Ini adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Sebenarnya pertama kali saya juga melakukan bab ya, bagi saya sebagai dua sendiri kamu luar biasa, dan saya baru mengetahui bahwa membuat suatu pendidikan generasi tangguh, berbudi luhur dan berwawasan global. Apa yang saya angkat? Bagi saya adalah generasi tangguh untuk mencapai ke 5.0 ini perlu anak-anak atau murid kita yang tidak hanya tangguh secara IQ tapi juga EQ dan tentunya secara IT, dan memang saat ini semuanya serba IT yang kita tingkatkan maupun kita manusia ini minimal dia sudah mengetahui bagaimana cara menggambar, bagaimana merubah gambar dan sebagainya. Itu begitu banyak 6.000 pembelajaran yang bisa ada dan didapatkan di dalam smart tersebut, termasuk di dalamnya literasi, numerasi, kemudian permainan permainan kata, kemudian memasangkan, kemudian juga ada pertumbuhan dari suatu pertumbuh dari besar ke kecil, dari kecil ke sedang dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk di dalam game smart. Ini match atau tidak? Kita buka dulu selanjutnya ya. Atau tidak dengan profil pelajar Pancasila, karena memang kita semua tahu bersama pembelajaran kita harus kepada kurikulum merdeka yang di dalamnya ada P5. Nah, P5 kita akan atau tidak dengan pembelajaran smart tersebut. Lanjut. Yang keempat adalah jabatan rencana, itu yang J ya. Apa saja antaranya? Langkah apa yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan pembelajaran berbasis game smart? Apa langkah yang akan dilakukan? Kemudian media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis game smart? Apakah selain komputer ada yang lain, laptop, PC atau apa? Nah, itu yang akan kita berikan. Yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Artinya beragam dan segala macam itu kita tampung di sini. Kemudian dan inklusif. Inklusif itu kita menerima murid yang berbeda. Artinya adalah berbagai macam, termasuk juga anak yang berkebutuhan.
Apakah kita juga menerima tersebut? Sedangkan sekolah kita tidak mempunyai orang-orang yang berkebutuhan terhadap anak-anak yang berbeda atau yang berkebutuhan khusus. Apakah kita mau ubah inklusif ini dengan apa kira-kira? Holistik sudah tentu ya, sudah pasti. Silakan. Oh, setuju saya Ibu, berdiferensiasi. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang holistik dan berdiferensiasi. Saya sudah jadi kita SCTP ya. Ya bagaimana? Kita buka ya Ibu. Apakah ada tambahan sebelumnya? Variatifnya kan masuk nggak? Variatif masuk holistik belum? Variatif. Bagian daripada holistik. Holistik itu kan berada. Artinya holistik itu luas, keseluruhan dengan berbagai dan media anak. Jadi Ibu silakan saya tambah. Ya tapi memang kalau di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berarti menunggu ya Nah, memang kalau di undang-undangnya kan kita tidak benar, tapi memang pada dasarnya kembali lagi di kondisi sekolah yang kesiapan dan sebagainya tapi untuk menuju ke sana kalau menurut saya ada baiknya merintis gitu jadi nggak harus kita merintis misalnya tahun pertama kalau berbicara visi ada sama 4 tahun untuk mencapai goal 4 tahun itu tahun pertama misalnya menyiapkan dulu ya untuk bisa menerima anak yang gitu ya. Tahun kedua misalnya kita belum bisa menerima anak inklusif nggak bisa banyak dengan kategori level yang udah dulu gitu ya sampai tahun keempat nanti kita mencantumkan begitu. Mungkin ini pengalaman menjadi sekolah kami itu ya boleh sharing seperti itu berikan pikiran awal-awal juga gitu Bu terkait dengan keberadaan anak inklusif itu adanya pertentangan dari gurunya sendiri. Waduh kita ngajar kayak gini gimana anak yang normal nanti nangannya gimana gitu ya. Nah tapi seiring dengan itu per tahun ternyata ada perkembangan dan kita ada